untuk apa gitu dari sistemnya. Tapi fungsinya tahu. Iya. Jadi gampang kalau untuk langsung langsung ke mesin gitu. Ya, saya sedikit menceritakan deskripsikan dulu. Nama alat ini bubble CPAP. Fungsinya untuk membuka jalan ya, membuka jalan untuk paru-paru bayi yang masih bisa bernafas sendiri. Kalau yang udah nggak bisa bernafas sendiri dia pakai ventilator. Nah, alat ini tidak menggunakan kompresor, dia menggunakan turbin. Ada juga alat yang sama, dia menggunakan kompresor. Tapi ini lebih simpel, tidak menggunakan kompresor dan bisa untuk di ambulans. Oke. Nah, alat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini fraksi O2. Untuk fraksi O2 tahu nggak? Nggak tahu ya? Hah? Ya, untuk mengatur O2 betul. Untuk mengatur O2 dari angka 21% sampai 100%. Nah, yang kita hirup sekarang ini kan udaranya itu 21%. Nah, untuk mendapatkan winning atau mendapatkan pasien lebih baik, diatur fraksi O2-nya dari angka 21% sampai 100%. Jadi lebih mudah. Ini ada skalanya, kita putar di sini 50%, 60%, 70% sampai 100%. Dan diikuti oleh flow. Flow meter ini dari 1 sampai 10 liter per menit ya. 1 dari liter per menit. Oke. Nah, yang paling penting adalah untuk bubble CPAP ini pertama fraksi, kedua ini namanya CPAP generator. CPAP generator itu fungsinya PEP. Tahu PEP enggak? PEP. Jadi hasil akhir dari nafas paru-paru agar dia tidak kolap. Nah, hasil akhirnya itu ada skalanya. Skalanya itu dari 3 sampai 10. Biasanya untuk pasien-pasien yang kritis atau pasien yang butuh nafas di angka 8 atau 7. Nafasnya masih sesak atau terengah-engah, dia hanya untuk bantu jalan dan untuk menjaga agar paru-paru itu tidak kolap seperti itu. Nah, si PEP generator ini diisi oleh air steril. Harus air steril ya. Harus steril. Untuk sementara kita isi pakai aqua dulu ya. Diminum dulu. Diminum dulu. Nanti nggak steril. Jadi ada selangnya di sini, ada corong. Kenapa harus steril? Karena kalau untuk pakai air NaCl dia akan berjamur. Usahakan air tidak berjamur. Air steril kan bagus, nggak berjamur. Lagi. Jadi di sini ada batasannya. Harus dari sini, lebih nggak apa-apa. Kurang jangan. Diusahakan pas. Nah, skala ini nanti diatur oleh instruksi dari dokter anak atau yang berkepentingan. Oke, ini penting ini. Fraksi O2 sama ini. Selanjutnya, ini adalah namanya modifier. Paham ya modifier ya? Ini juga diisi dengan air steril. Ini juga ada batasannya, levelnya ini warna merah. Yang warna ini. Sampai ini. Minimum water level tulisannya. Oke. Jadi ntar kalau untuk ada infus yang misalkan ada steril yang gantung, biasanya kalau CPAP tuh steril gantung dia dari sini masuk. Untuk mempermudah. Jadi tinggal otomatis buka gitu. Oke. Dari sini. Ini modifier fungsinya untuk memanaskan air yang ada di sini, air steril. Air steril itu menjadi uap. Uap panas ini nanti akan
salurkan ke sini ke pasien. Kenapa harus panas? Karena biar oksigen yang didapat dari bayi nggak mau merusak dari hidung seperti itu. Jadi menyalakannya gampang. Ini kita nyalakan, ini kita nyalakan. Bawah. Ini pengantungnya ya. Kalau yang paling ini di angka 37, kita angka 3 aja atau 4 mainnya di situ. Oke. Nah, ini nyala, lalu kita pasangkan oksigen. Ini standarnya di bawah 50 ya, di atas 50 sedikit. Yang penting mainnya di sini. Ini angka 8, ini kita kurangi 5, 6. Jadi hitungannya ini di atas ya. Ini seperti ini 6 seperti ini. Ya. Nah, setelah itu baru atur fraksio 2. Seperti itu. Nah, ini untuk pasien. Ada konektor tadi belum konektor? Iya konektor. Konektor yang kuning tadi namanya tadi. Nah ya. Ini bisa dipotong ya. Ini bisa dipotong sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak selalu apa? Ini kan ada spare nih, atau bisa dibagi 2. Ini saya contohkan untuk kita potong dulu saya. Kalau udah ada ini udah masuk ICU. Iya, kategori. Kalau enggak peringan. Peringan. Hah? Peringan. Udah punya belum? Ada ini juga untuk sering. Jadi kita simulasi dulu ya. Kita simulasi seperti ini. Nah, ya, kenapa disebut double CPAP? Ya, ini kan bubble, bahasa Jawanya apa? Bubble. Nah, tumpuk. Nah, namanya bubble CPAP karena efek bubble itu yang membuat stimulus ke paru-paru bayi agar bergetar seperti itu. Nah, tekanannya gimana? Yang tadi saya bilang, PIP misalkan dokter minta di atas 7 di atas ya, tuh seperti ini. Misalkan angkat 6 namanya di atas seperti ini. Dan fraksi O2-nya berapa mintanya? Misalkan minta fraksi O2-nya diangkat ke 40, tinggal di sini ada 40 seperti itu. Ini misalkan di sini angka 6, usahakan di sini 7. Usahakan ya. Seperti itu. Misalkan di sini 10. Kalau 10 rata-rata masih harus ke 20. Seperti itu. Maksimal dia di angka 10. Cuma kalau dia masih ada 10, misalkan di level 10, dia masih ngangkat, berarti kinerjanya masih bagus. Ya seperti ini. Oke, kita kurangi. Nah, setelah itu, ini tadi kan simulasi dari efek bubble dan pemasangan sirkuitnya nggak bocor. Contoh ya, saya kasih simulasinya seperti ini. Misalkan ini kita nyalakan, ini berarti pemasangan dari sini, di sini, ini nggak bocor. Seandainya kita kasih bocor, ini ada yang nggak bagus pemasangan sirkuitnya, ataupun ada yang kendor. Ya indikasinya dari bubble-nya aja. Nah, kalau untuk ke pasien itu dia harus bubble-nya harus keluar. Kita buka boleh ya?
Enggak, ini sederhana aja. Nah, ini ada connecting. Ini connecting juga jangan sampai hilang. Connecting jangan sampai hilang. Ini ada ukuran kroknya. Ini juga bisa disterilkan. Ini masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini. Ini juga masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini. Nanti bisa dipotong ya. Nah, seperti itu. Lalu kita tes seperti ini. Berbubble. Berarti kondisinya misalkan ini pala pasiennya, botol. Nah, jelas. Ini pala pasien seperti ini. Ini jidat, ini hidung seperti ini. Nah, difiksasinya sesuai yang gampangnya aja, biasa pakai kupluk, taruh kupluk, kopi bayi itu masukkan sini dan difiksasi pakai nitih seperti itu, dan usahakan agar ini masuk. Ya, usahakan masuk. Indikasinya gini aja, ini masuk. Berarti kondisi oksigen yang diantarkan ke mesin ini maksimal seperti itu, dan tidak ada kebocoran atau leak. Oke, sampai saat ini paham? Saya matiin dulu. Nah, seperti itu. Ini oksigen saya matiin ya. Ini bisa yang tadi saya bilang buat kupluknya. Kopi dari bayi. Kopinya seperti ini, tinggal ditaruh, masukkan seperti ini. Sampai saat ini ada pertanyaan untuk alatnya? Kalau misalnya dipakai kan airnya otomatis nanti berkurang, Pak. Jadi kita harus. Kalau ini nggak mungkin berkurang, nggak mungkin karena nggak digunakan. Yang ini yang berkurang, karena ada penguapannya. Nah itu saya bilang tadi, kalau seandainya ada punya steril atau apa bidas yang model infus, ada kan itu masukkan ke sini aja, atau tapi jangan bocor gitu ya. Masukkan ke sini tanpa bocor, ataupun lebih simpelnya sambil ini dimasukkan dengan manual. Oh iya, manual berarti dimatikan dulu ya mesinnya. Jangan matikan. Oh, enggak juga Iya, dimatikan. langsung aja. Langsung aja masukin. Paling berapa detik sih untuk masalah ini? Kan ada standar levelnya ya, paling nggak sampai 1 menit. Yang penting kita siapkan corong juga. Takutnya kan ada corong nih. Oh, ini nggak bisa buka ini. Bisa. Juga gampang tuh. Dia ada corong sini. Peluangnya gede kok. Kalau nggak bisa cabut sebelah sini. Gampang sih. Nah itu. Nah, yang sering dikhawatirkan ini emang ini nggak terkontrol. Nah, ya. Tadi kan harus sering cek ya. Sering cek. Tapi biasanya kalau dia habis, ini akan ada ini apa namanya? Aram. Bunyi gitu tadi. Iya. Enggak, yang bukan yang ini, satu lagi salah satu apa? Ini nggak ada berarti ya. Ini yang ini nggak ada. Berarti kita harus sering ngecek ya. Harus dicek. Kalau yang model satu lagi yang model Fisher Paykel dan Traeger, beda sih harganya sih, emang dia ada indikator kalau ini habis dia akan nyala gitu. Tapi sih biasanya untuk ini pemakaian ini paling lama itu 1,5 jam paling lama untuk kontinu ya, paling lama seperti itu. Ada lagi untuk ini Untuk videonya sih kita bisa beli di mana? untuk apa? Pasang satu ya buat masuk ke Satu. Kalau ini bisa Teus sih bagus, bisa di sterilkan. Oh. Kalau yang ini sterilkan. Ininya
Ya, semua. Yang masuk ke hidung. Iya, bisa disterilkan ini. Oh, berarti misalnya kita mau beli lagi, pasti ada. Ada. Terus apa yang bisa kita bersihkan, bisa dicuci atau apa itu? Paling sirkuit. Sirkuit. Sirkuit ini habis dipakai minimal disterilkan, tapi jangan diotoplah masuknya. Oh Dia iya. sempat rasa. Oh iya. Ya seperti itu. Dan coklat kosong. Dan ini juga tetap harus Ini kosong. juga ya? Ya, Bisa. semua. Terus yang di bawah ini bisa dicuci misal kotor. Ini Ya. ya bisa. Kondisi diupayakan kondisinya tidak kena air. Kalau ada pasien baru masuk air, Oh. biar nggak berjamur. Jadi kalau misal sudah selesai digunakan, yang ini Dibuang. dibuang aja. Ya. Dikosongkan. Kosongkan, dikeringkan. Semua juga ini dikeringkan. Intinya sih kalau untuk sirkuit ini, kalau cara penanganannya bagus, asal jangan diotoklap, aman sampai bisa 2 atau 3 tahun. Paling dia akan menguning aja sih biasanya. Itu alat pakai. Dan kelebihan alat ini bisa buat di ambulans. Jadi ambulans itu dikasih untuk inverter untuk ke arus AC. Kalau ambulans kan pakai DC biasanya. Iya. Udah. Nah ini tinggal dicabut. Saya praktekkan yang buat di ambulan ya. Jadi kalau buat di ambulan hanya ini aja dibawa. Kalau banyak sih. Hah? Inverter. Pakai inverter. Inverter ada. Inverter. Nah, bubble sipernya ininya dimasukkan ke sini. Bubble siper ya. Yang ini dimasukkan ke sini. Di apa dari troli? Iya. Nah, jadi ambulans mau merujuk ke rumah sakit gitu. Ini lebih aman dibanding pakai resusitasi atau pakai ada neopak atau neopak ya. Yang buat resusitasi ini lebih aman buat ambulans. Tinggal tarik ini. Cuman tegangannya aja harus diganti ya. Kalau mau lebih gampang lagi, misalkan ini juga bisa dibawa ke ambulan, cuman kondisinya ini harus dipendekkan. Di sini kan ada spare untuk oksigen kecil, untuk lebih simpel. Kalau mobil ambulansnya besar, tapi kan kalau mobil ambulansnya kecil nggak mungkin bisa masuk gitu. Tapi intinya bisa untuk di ambulans, sekalian untuk CPAP transport namanya. Misalkan di rumah sakit, di klinik ini mau rujukan ke rumah sakit besar kayak RSUD, pakai ini aman, insya Allah. Ini model yang terbarukan. CPAP terbarukan untuk bisa di ambulans. Biasanya yang di ambulans itu pakai neopap atau resusitator seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini nanti untuk ini berarti dokter ya Pak? Ya. Misal ini berapa kayak gitu? Ya. Ini terus ini juga ya? Kalau yang macam ini paling perawat nih, paling ya. Ya. Dokter nanti yang ngatur ini. Kalau untuk ini kan bagian teknik ya. Teknik, Mas. tinggal nyalakan. Ininya Teknik. diproses sampai berapa gitu? Ini Misalnya usahakan di bawah 100 saja atau di bawah di bawah 100. 100. Ya, di bawah 100 itu. Di bawah 100. Cuman kalau ini nanti kita Ini instruksi dokter ya. instruksi dokter. Ini berapa Ini dari liter per menitnya, fraksi O2-nya dengan ini CPAP generator. Biasanya dibarengi dengan saturasi. Di sini ada saturasi enggak? Buat bayi. Nah itu dibarengi itu seperti itu. Jadi saling berbarengan dia. Tidak hanya melihat dengan kondisi fisik pasien. Atau bisa dokter anak lebih paham lah dengan sesak langsung dimasukkan ya, seperti itu. Ini alat ini bisa dipakai untuk berat badan hingga 10 kilo. Infant bisa. Neonatus dan infant. Kalau yang merek lain atau model lain hanya neonatus, ini bisa buat infant. Kelebihannya itu ada. Oke, paham? Simple ya. Ini sih untuk apanya Pak? Itu untuk ini, maaf nih. Nah, di sini banyak konektor-konektor ya. Cadangan. Konektor cadangan. Nah, untuk mempermudah aja, mempermudah dari ibu atau bapak yang masang alat ini biar gak bocor. Seperti itu, misalkan ada di steril nih.
Tapi yang penting yang ini nih, yang ini jangan sampai hilang. Karena di sini buat sensor. Yang ada ini jangan sampai hilang. Kalau yang ini masih bisa kita akalin. Kalau ada ini, kalau ini hilang, udah selesai semua. Gitu. Nggak ada buat sensornya seperti itu. Dan sensornya ini juga bisa usahakan habis pakai di swab aja pakai swab alkohol. Nah, seperti itu. Kenapa saya bilang harus memakai air steril? Karena untuk tidak mengandung jamur dan bakteri. Air steril kan seperti itu. Kalau NCL itu kelamaan dipakai akan menguning.